Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen Hamidi yang telah berkenan menonton video presentasi saya. Perkenalkan, saya Fania Aurelia Evandra dengan nomor DP 1910-84235. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Strategi Pemerintah Kota Parangpanjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Bangunan. Bab 1 yaitu pendahuluan. Dengan latar belakang, pajak adalah iuran yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa belas jasa yang dapat dipungut secara langsung. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan, artinya besar pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi dan atau atas bangunan. Dalam bab 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memuat tentang ketentuan umum yang memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah teknis atau definisi pajak bumi dan bangunan. Yang pertama itu bumi, merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Pengertian ini bukan hanya tanah permukaan bumi saja, tetapi meliputi tubuh bumi dari permukaan sampai dengan magma, hasil tambang, dan gas material lainnya. Yang kedua, bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau diikatkan secara tetap pada tanah dan atau atas perairan. PBB P2 atau pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Pengelolaan yang tepat dapat mengoptimalkan pencapaian target penerimaan pajak. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan sistem pemungutan pajak yang tepat, karena mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah kota dan kabupaten meluncurkan berbagai inovasi dalam upaya optimalisasi kepatuhan masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan PAD kota dan kabupaten masing-masing. Pajak daerah yang dibayarkan oleh masyarakat sangat berdampak untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Di sini pajak daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan berperan penting dalam memenuhi pendapatan asli daerah, salah satunya seperti di Kota Parangpanjang. Grafik ini merupakan grafik target dan realisasi penerimaan PBB di Kota Parangpanjang dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Dalam laporan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2021, tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali pada tahun 2022 mencapai 106%, namun target yang ditetapkan jauh lebih kecil dibanding 5 tahun terakhir, dan realisasinya juga lebih kecil dibandingkan tahun 2019. Dengan adanya penurunan persentase realisasi yang mana rata-rata 80%, pada tahun 2021 persentase penerimaan PBB turun menjadi 60%. Maka persoalan pajak bumi dan bangunan Kota Parangpanjang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius oleh pemerintah kota, karena angka ini masih tergolong rendah untuk tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB P2. Dengan rendahnya pencapaian di tahun 2021, pemerintah Kota Parangpanjang melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD menerbitkan 14.863 lembar surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau SPPT PBB P2 untuk tahun 2022 dengan target PBB sebesar Rp1.392.238.243. Menanggapi permasalahan rendahnya kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, setelah terjadinya penurunan persentase tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021, membuat pemerintah Kota Parangpanjang harus merencanakan strategi untuk tahun 2022 dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Strategi yang digunakan oleh pemerintah Kota Parangpanjang dalam meningkatkan kepatuhan terdiri dari 7 program, yaitu pendistribusian SPPT PBB melalui RT setempat. Yang kedua, pemberian souvenir untuk pembayaran PBB, perpanjangan tanggal jatuh tempo pembayaran PBB, lalu pembayaran PBB secara non-tunai. Yang kelima, pos pelayanan PBB di kelurahan dan pusat-pusat keramaian di Kota Parangpanjang. Yang keenam, SIP PBB, dan yang ketujuh, SIP PBB. Dari penerapan strategi yang dilakukan oleh BPKD,
Untuk meningkatkan PAD Kota Parangpanjang, tidak semua strategi sesuai untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pengukuran efektivitas strategi untuk mengetahui apakah strategi yang dijalankan efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dapat digunakan untuk tahun berikutnya agar pajak bumi dan bangunan dapat mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas strategi pemerintah Kota Parangpanjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana strategi pemerintah Kota Parangpanjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Lalu manfaat penelitian terdiri dari dua macam, yaitu secara teoritis, dapat memberikan kontribusi bagi ilmu administrasi publik, konsentrasi manajemen publik, khususnya dalam kajian efektivitas strategi pemerintah Kota Parangpanjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Manfaat secara praktis, memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas strategi pemerintah Kota Parangpanjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pihak pemerintah Kota Parangpanjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Parangpanjang. Bab 2 yaitu kajian pustaka. Studi penelitian relevan yang digunakan yang pertama itu penelitian dari Yulistia tahun 2019 dengan judul Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap efektivitas target penerimaan PBB, studi kasus Nagari Timbulun, Kabupaten Sijunjung. Yang kedua, penelitian dari Windy Anggraini, ICT Farida dan Siti Alia pada tahun 2020 dengan judul Efektivitas Penerapan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2020. Penelitian ketiga yaitu oleh Julia Filia Kolatung tahun 2021 dengan judul Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado, serta penelitian dari Mustafa Hasbar dan Agung Wijaya tahun 2017 dengan judul Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan atau BBBP 2 dengan pendekatan strategi SWOT analisis di Kabupaten NTT. Kajian teori. Menurut Richard P. Rummel menjelaskan good strategy atau strategi baik adalah tindakan koheren yang didukung oleh alasan, campuran efektif pemikiran, dan tindakan dengan struktur dasar yang disebut dengan inti atau kernel. Strategi yang baik merupakan pendekatan yang memperbesar efektivitas tindakan dengan mencari dan menggunakan sumber kekuatan. Strategi yang baik secara jujur mengakui tantangan-tantangan yang dihadapi dan menyediakan pendekatan untuk mengatasinya. Semakin besar tantangannya, maka strategi yang baik semakin memfokuskan dan mengkoordinasikan upaya untuk menghasilkan langkah nyata dalam menyelesaikan masalah. Menurut Richard P. Rummel, inti strategi mengandung 3 unsur, yaitu 1. Diagnosis, berfungsi untuk mendefinisikan atau menjelaskan sifat tantangan. Diagnosis menyebutkan atau mengklasifikasikan situasi, menghubungkan fakta menjadi pola, dan menyarankan perhatian harus diberikan lebih banyak ke beberapa masalah dan kurang lainnya. Diagnosis dapat mengubah pandangan terhadap situasi, membawa sudut pandang yang berbeda secara mendasar. Diagnosis yang eksplisit memungkinkan evaluasi terhadap seluruh strategi. Selain itu, membuat diagnosis menjadi elemen eksplisit strategi memungkinkan keseluruhan strategi ditinjau ulang dan diubah ketika keadaan berubah. Yang kedua, kebijakan penuntun. Kebijakan penuntun menguraikan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi hambatan yang disoroti diagnosis. Disebut penuntun karena kebijakan itu menyalurkan tindakan menuju arah tertentu tanpa mendefinisikan tepatnya apa yang harus dilakukan. Kebijakan penuntun yang baik menangani hambatan yang diidentifikasikan dalam diagnosis dengan menciptakan atau memanfaatkan sumber keuntungan. Kebijakan penuntun menciptakan keunggulan dengan mengantisipasi tindakan dan reaksi pihak lain, mengurangi kompleksitas dan dalam pemusatan upaya ke satu aspek yang penting atau menentukan situasi dan menciptakan kebijakan dan tindakan yang koheren. Yang ketiga, tindakan koheren. Banyak orang menyebut kebijakan penuntun sebagai strategi dan berhenti di situ adalah hal yang salah. Strategi adalah tentang tindakan, tentang melakukan sesuatu. Inti dari strategi harus berisikan tindakan. Strategi tidak perlu menunjuk ke semua tindakan yang akan diambil, tapi harus ada cukup penjelasan tentang tindakan untuk membumikan konsep.
Supaya ampuh, tindakan-tindakan harus terkoordinasi dan saling dukung, memfokuskan energi organisasi. Tindakan inti strategi harus koheren, yaitu penggunaan sumber daya, kebijakan, dan manuver yang dilakukan harus konsisten dan terkoordinasi. Koordinasi tindakan menyediakan sumber paling mendasar pengaruh atau keuntungan yang tersedia dalam strategi. Selanjutnya itu skema pemikiran. Penelitian menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Peraturan Kota Parangpanjang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Lalu selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Kota Parangpanjang. Dan penelitian ini melakukan selanjutnya itu mengenai efektivitas strategi pemerintah Kota Parangpanjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan menggunakan dari inti strategi dari Richard B. Rumel, itu terdiri dari diagnosis, kebijakan menuntun, dan tindakan koheren. Selanjutnya itu definisi konsep. Strategi adalah suatu kegiatan atau keputusan untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu panjang dengan merumuskan, menjalankan, dan melakukan evaluasi strategi. Inti strategi Richard Brunel adalah tindakan koheren yang didukung oleh alasan, campuran efektif, pemikiran, dan tindakan dengan struktur dasar yang terdiri dari diagnosis, kebijakan menuntun, dan tindakan koheren. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh pelaksanaan suatu program atau kegiatan dapat mencapai target sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu pajak adalah iuran rutin yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa, yang mana hasilnya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu kepatuhan pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan, artinya besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau atas bangunan. Definisi operasional terdiri dari 3 variabel. Yang pertama diagnosis. Dengan indikator situasi, cara mengukurnya itu mendeskripsikan situasi yang dihadapi oleh pemerintah Kota Parangpanjang terkait kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Indikator kedua itu tantangan, dengan cara mengukur yaitu menganalisis tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Parangpanjang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Yang kedua itu kebijakan menuntun, dengan indikator metode. Cara mengukurnya itu menganalisis metode yang digunakan untuk menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Indikator kedua itu keunggulan. Cara mengukurnya mendeskripsikan keunggulan dari metode yang dilakukan. Variabel ketiga itu tindakan koheren. Indikatornya yang pertama itu langkah-langkah. Cara mengukurnya itu dengan menganalisis langkah-langkah yang berkaitan dengan metode yang dilakukan. Lalu indikator koordinasi. Cara mengukurnya menganalisis tindak lanjut dari kegiatan yang ada pada langkah-langkah. Lalu 3, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Yang kedua, teknik pengumpulan data melalui 3 cara, itu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga, teknik pemilihan informan. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, di mana informan dipilih dengan sengaja atau pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Yang keempat yaitu peranan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama di mana peneliti terlibat secara langsung dalam penelitian ini dan menulis tentang efektivitas strategi pemerintah Kota Parangpanjang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kelima yaitu proses penelitian. Proses penelitian yang dilakukan adalah dengan cara dimulai dengan pengamatan fenomena dan studi literatur, kemudian peneliti melakukan observasi awal dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai referensi atau penunjang penelitian ini. Yang keenam yaitu net analysis, berfungsi untuk memperoleh gambaran umum dan fokus penelitian yang akan diteliti.
Pada penelitian ini, unit analisisnya yaitu lembaga. Teknik analisis data terdiri dari 3 cara, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, atau verifikasi. Dan yang terakhir yaitu teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber data, yaitu melakukan pengecekan kebenaran informasi dengan membandingkan dan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Sekian hasil presentasi dari hasil proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.